Muhammad bin Abdul Wahab. Orang yang mengikut dia namanya Wahabi. Tapi karena nama Wahabi ini udah jelek, negatif, buruk, dia berubah ganti baju baru namanya Salafi. Jelas? Bajunya aja rubah. Isinya itu juga. Salafi itu diambil istilah sebenarnya. Teman-teman kita yang berdakwah sekarang di Indonesia ini berfaham sunnah. Termasuk mungkin pengajian kita ini seringkali dikatakan pengajian salafi, pengajian wahabi. Karena setiap kali dalam pengajian-pengajian ini kita selalu mengatakan salaf ummah. Ada orang-orang terdahulu sebelum kita dari kaum salaf ummah. Salaf ini yang telah mendahului. Itu yang dimaksud sahabat dan tabi'in. Itu yang dimaksud dengan kaum salaf. Ya, kaum salaf. Salaful ummah telah berkata seperti ini para sahabat dan tabi'in. Nah, karena sering mengucapkan ada istilah salaf dikatakan kelompok salafi. Padahal sebenarnya tidak ada kelompok ini gitu. Ini cuma istilah sebenarnya diistilahkan gitu kan. Karena ada keluar kalimat itu. Kalau Wahabi ini sebenarnya dulu pernah ada pemahaman keliru ya di Maroko, berfaham diistilahkan Wahabi. Itu di zaman mungkin masih sudah lama, mungkin zaman Abbasiyah. Kemudian dihancurkan oleh Khilafah Abbasiyah dan pemimpinnya sudah dibunuh, dihukum mati, udah habis gitu kan. Nah, pemahaman ini memang pemahaman yang tidak benar awalnya. Kemudian setelah pemahaman Syiah banyak diperbaikin, diluruskan di Jazirah Arab ya, dan orang-orang Sunni banyak mengistilahkan ini Syiah, hati-hatilah. Orang Syiah itu mencaci maki, mengkafirkan para sahabat, kecuali Ali dan beberapa orang sahabat Nabi. Sementara ahli sunnah itu malah menghormati semua sahabat termasuk Ali. Tidak pernah ada ahli sunnah mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Kita muliakan dan kita terima. Semua keluarga Nabi SAW kita hormatin ya. Kita berikan salam dan salawat setiap kali kita tahiyat kepada mereka gitu ya. Nah, orang-orang Syiah yang tidak menerima selalu diserang oleh ahli sunnah gitu kan. Karena kalau dikatakan sunnah, sunni dan syi'i ya gitu. Sunni itu artinya orang yang mengikuti sunnah. Sebenarnya orang Syiah tidak mau istilah itu melengket pada kita, nggak mau. Karena kalau difaham pemahaman Sunni, berarti orang-orang yang ikuti sunnah Nabi. Syiah berarti yang mengikuti pemahaman Ali, gitu kan? Seperti itu. Jadi pasti orang lebih cenderung memilih, berarti pemahaman Sunni dong, ikuti Nabi. Yang ahli sunnah juga menghormati Ali, kok nggak ada masalah, gitu kan? Maka orang-orang Syiah mengeluarkan istilah Wahabi yang tadinya awalnya tidak baik nih, dilempar kepada orang-orang yang faham Sunni. Makanya orang-orang Syiah di Iran itu mengatakan Saudi negeri Wahabi, gitu kan? Maksudnya negeri yang menjalankan sunnah. Kalau dia bilang itu negeri pusatnya Sunni, orang-orang akan dukung pasti. Tapi kalau dikatakan negeri itu negeri Wahabi, orang akan berpikir apa nih Wahabi ini? Bisa saja orang kembali kalau baca sejarah ke histori buruk tentang kisah Wahabi yang awal tuh, yang memang tidak benar, gitu kan? Padahal tidak pernah sama sekali ada istilah Wahabi. Dakwahnya Abdul Wahab bin Rustum dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya Bapak yang harus ditanyakan apa persamaannya, karena nggak ada samanya Pak. Beda semua Pak. Beda tempat kelahiran. Yang satu di Najd di Tanah Haram ya, di Najd di Jazirah Arab, yang satu di Maroko. Yang kedua tahunnya juga beda, satu abad ketiga, satu abad kedua 12, artinya beda. Yang satu Khawarij. Jadi Wahabiyah abad ketiga itu sekte dari sekte Khawarij. Mereka punya usul akidah Khawarij. Itu seperti tadi usul tadi, mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian kadangkala sekte Ibadiyah, karena dia bukan cuma Khawarij ini. Khawarijnya ekstrim Khawarij lagi. Ibadiyah yang hari ini sekte ini masih ada di Oman. Itu Ibadiyah, Khawarij Ibadi. Bahkan bisa menolak ayat, bisa menolak hadis kalau tidak sesuai dengan usul akidah mereka. Jadi hampir tidak ada persamaan sebenarnya. Tidak ada persamaan. Kalau akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bisa dilihat dari karyanya, jangan dengar omongan orang. Bukunya banyak. Kita mengatakan beliau tidak mencintai Rasulullah. Beliau menulis 2 buku tentang sirah baginda Rasul. Mukhtasar fi sirah, Mukhtasar sirah Muhammad. Dakwahnya itu semuanya beliau tulis. Yang menariknya kalau kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab justru beliau masalah dan dalil.
Masalahnya ini dalilnya apa dari Quran, dalilnya apa dari sunnah. Analih apa koknya Pak? Misalnya kitab tauhid itu yang paling dibenci. Sebenarnya kalau Anda buka kitabnya, yang ada cuma ayat dan hadis Pak. Anda mau benci yang mana nggak tahu Pak. Di mana salah? Ada satu tungku dulu saya perlihatkan. Nyopat salah Pak. Cina tu nyopat salah. Kekalian phone ayat, kedua hadis. Pak salah. Pak salah Pak. Di mana letak salahnya? Dakwahnya bisa ada. Bisa kita telusuri. Ibnu Taimiyah dakwahnya bisa kita telusuri. Karya tulisnya itu hampir berapa? Hampir 200 sekian buku. Anda bisa mengkaji itu. Untuk apa Anda mendengar Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan, di luar dikatakan Ibnu Taimiyah itu pernah memperagakan turun dari mimbar, kemudian beliau mengatakan seperti ini Allah turun di sepertiga malam terakhir. Itu dusta. Yang mendustakan itu apa? Buku Ibnu Taimiyah mendustakan itu. Dalam Majmu' jilid keempat beliau mengatakan, siapapun yang mengatakan Allah turun seperti kita turun, Allah beristiwa di atas arsy seperti kita beristiwa, maka dia adalah seorang ahli bid'ah. Dia pelaku bid'ah. Bahkan bid'ahnya bid'ah yang sangat mungkar kata beliau. Itu kata Ibnu Taimiyah. Kalau tiba-tiba ada cerita mengatakan Ibnu Taimiyah mempraktekkan turun seperti Allah turun, itu dusta pasti. Karena bukunya mengatakan sebaliknya. Yang satu cerita, yang satu buku tulisnya. Yang mana kita percaya tentang akidah beliau. Ini dia kedustaan-kedustaan. Kelompok yang paling besar pengaruhnya dalam menyebarkan kedustaan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Islam Ibn Taimiyah itu namanya Firqah Al-Ahbash. Pertama muncul di Yordania, kemudian banyak dianut oleh sufi, kaum sufi yang ada di Lebanon, dan sudah masuk Aceh. Ada di Aceh. Saya kenal tokoh-tokohnya, saya kenal gerakan-gerakan mereka. Mereka dengan mudah mengkafirkan, langsung berkafir, yang kafir, fulan kafir, fulan kafir. Mudah sekali mereka mengkafirkan. Penganut Wahabi yang mereka maksud ajaran Muhammad bin Abdul Wahab itu kafir, keluar dari Ahlus Sunnah, bahkan keluar dari Islam. Serampangan. Yang lucunya, mereka yang gemar mengkafirkan kemudian menuduh kita yang suka mengkafirkan. Awaknya tinggal lah kafir-kafir kok. Kapan kita pernah mengkafirkan orang? Kaum muslimin di Indonesia itu kaum muslimin. Kita bermualat memberikan kepada mereka loyalitas atas ketaatan mereka. Kesalahan dan kemaksiatan mereka kita bara. Kita berlepas diri dari itu. Tapi sebagai muslim kita berikan loyalitas. Jadi jangan ini. Artinya kalau ditanyakan apa perbedaan, justru saya belum mendapatkan persamaan. Yang sama, lepat yang sama. Kenapa disama-samakan? Sebenarnya itu jauh sekali perbedaannya. Kalau Wahabiyah, sedikit Wahabiyah di Maroko itu mereka memang menyatakan kami ini kelompok Wahabi. Kalau ajaran yang ada di Saudi hari ini, mereka tidak mengatakan kita ini Wahabi. Cuma kita dinamakan oleh orang Wahabi. Karena sering dinamakan, kadang-kala kita gunakan nama itu supaya orang tahu. Nyo kajian Wahabi. Padahal kita tidak mau dinamakan Wahabi, Pak. Cuma karena orang sudah tahu Wahabinya, Wahabi, Kakak Wahabi juga.